Kita tidak tahu banyak, kita lemah ketika kita tidak mengerti apa-apa dan banyak mikir. Ini yang menjadi masalah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, luar biasa. Apa yang kita rasakan ini sebuah sindiran kepada kita semuanya. Ada seorang ustadz senior yang sangat berpengaruh, karena beliau ustadz senior, kiai begitu. Kemudian ada seorang wali santri yang bersyukur, berterima kasih karena anaknya berhasil dididik oleh ustadz tersebut dan berhasil. Maka salah satu perwujudan terima kasihnya diberi hadiah burung pio tadi itu. Burung pio yang begitu pinter untuk azan, untuk iqamah, untuk membaca surat-surat pendek. Tentunya sangat disayangi burung pio ini, karena harganya juga mestinya tidak mudah, tidak murah. Suatu ketika burung pio itu mati, maka sang ustadz menyesal yang luar biasa sampai hampir pingsan. Karena kehilangan burung pio seperti ini. Nah, tentunya santri-santrinya termasuk keluarganya juga heran, kenapa Bapak kok begitu menyesal, gelo banget dengan kehilangan seekor burung pio. Kan kita masih bisa membeli lagi, masih ada di penangkar para yang penggemar itu kan masih ada. Bapak Ibu yang baik, kira-kira apa masalahnya? Pak Ustadz yang senior, Ustadz yang sudah begitu matang ilmu agamanya, kehilangan burung pio saja kok menangis sampai hampir lupa diri, hampir pingsan. Ini termasuk hikmah yang tersembunyi di balik sebuah peristiwa atau kejadian. Ternyata ketika didesak, jawabannya saya tidak menyesali burung pio yang mati itu, karena semuanya itu ada takdirnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang saya tangisi, saya hampir pingsan, menangisi diri saya sendiri. Setiap hari saya ngoceh seperti burung pio. Saya pinter ngaji, pinter azan, lebih pinter dari burung pio tadi. Saya takut, saya sedih sekali, karena ternyata burung pio yang pinter ngaji tadi, ketika mati dia tidak bisa ngaji, tetapi ciat begitu. Artinya nanti kalau meskipun saya pintar ngaji seperti itu, nanti kalau saya meninggal dunia dan tidak bisa ngaji, tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah, bagaimana nasib saya nanti? Ternyata itu yang disesali oleh ustadz senior itu. Bukan karena kehilangan burung kesayangan, tetapi dia bisa melihat hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
Ketika seseorang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Dia sangat sedih, sangat khawatir, sangat takut kalau nanti meninggal dunia nasibnya seperti burung bio yang mati karena hari-harinya pinter ngaji, pinter azan, ketika meninggal dunia wong ya burung, hanya jiat-jiat saja, tidak bisa mengakhiri kalamnya dengan qaulu la ilaha illallah. Bapak Ibu yang baik, itulah yang namanya hikmah. Hikmah itu peristiwa penting, peristiwa yang sangat mahal, berharga, yang ada di balik sebuah kejadian. Semua kejadian yang kita alami, semua takdir Allah yang diberikan kepada kita, tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang gratis. Semua ada pelajaran yang sangat berharga, ada hikmah yang sangat tinggi. Akan tetapi tidak semua orang bisa memahami hikmah apa yang ada di balik peristiwa yang sedang dialami. Ketika dicermati secara dangkal, seolah-olah kejadian itu, terutama kejadian yang tidak cocok dengan keinginan atau yang dinamakan musibah, itu seolah-olah merupakan penderitaan, merupakan azab atau siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Padahal semua kejadian oleh Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, ya Allah, ma, tidaklah khalaqta, engkau menciptakan hadza, ini, kejadian ini, batila, sia-sia, tidak ada yang sia-sia ya Allah. Subhanaka, sungguh engkau maha suci. Kalau tadi saya suudzon kepadamu ya Allah, engkau adalah maha suci, ternyata hanya hati saya yang jelek, bukan perbuatan engkau yang jelek ya Allah. Kami ya Allah, fakina, hindarkanlah kami, jagalah kami azab benar dari siksa api neraka. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita bisa dikasih karunia oleh Allah untuk menyingkap, untuk membongkar hikmah yang pasti ada di balik peristiwa kejadian yang kita alami, itu merupakan karunia yang tiada tara. Cuman karena kedangkalan ilmu kita, karena hati kita yang begitu belum bisa melihat sesuatu dengan jernih, karena banyak kabut yang menutupinya, sehingga yang kita fahami hanya penderitaannya saja, hanya musibahnya saja, sedangkan hikmahnya kita belum bisa memahami dan belum bisa menangkap. Bima kelawan barang qaddamat kang wus dhisik aidikum piro-piro tangan ira kabeh. Penderitaan, kesengsaraan, musibah yang terjadi adalah bima qaddamat aidikum, itu semuanya adalah akibat dari perbuatan tangan kamu, akibat perilaku kamu sendiri wahai manusia, yang telah lewat, yang telah kamu lakukan. Bukan semata-mata Allah yang kejam terhadap manusia, karena wa anna lan sak temene Allah laisa dudu, laisa tidak, bidzallamin mendolimi lil abidi bagi hambanya. Allah tidak pernah mendolimi hambanya, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, Allah tidak pernah berbuat jahat, berbuat jelek kepada hambanya. Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan adalah bima qaddamat aidikum,
hasil dari perbuatannya. Ketika Allah menimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, itu juga bukan sebuah peristiwa yang jelek, tidak. Di sana pun ada hikmahnya. Ketika kita ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, meskipun itu hasil dari perbuatan kita sendiri, di situ juga ada hikmah, ada manfaat yang tinggi, manfaat yang besar bagi orang yang mampu melihat, yang hatinya jernih bisa melihat, dan dia tidak menderita meskipun secara kasat mata dia tertimpa oleh musibah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Allah akan membersihkan dosa-dosa kita, insya Allah. Allah akan membersihkan, mengampuni dosa-dosa kita. Karena ada dosa-dosa manusia yang begitu dahsyatnya sehingga tidak cukup hanya untuk diistighfari saja, tidak cukup dihapus, dihilangkan dengan sedekah, tidak cukup, tidak bisa dihilangkan hanya dengan wudhu. Kalau dosa-dosa kecil itu dengan wudhu hilang. Dengan man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, itu adalah dosa-dosa kecil. Tanpa kita bertobat, tanpa kita minta ampun, dihapuskan oleh Allah. Antara Jumat satu ke Jumat yang lain, Ramadan satu ke Ramadan yang lain, itu penggugur dosa, dosa-dosa kecil. Tetapi kalau dosa-dosa besar, sedangkan tobatnya juga tidak sungguh-sungguh, harus dihilangkan, harus dihapus dengan musibah. Nah, orang yang hatinya bening, yang hatinya jernih, yang hatinya bersih, bisa menyingkap, bisa melihat hikmah yang ada di balik musibah, sehingga tidak akan menderita. Ajaban li amril mukminin, orang mukmin itu makhluk ajaib, makhluk yang mengherankan. Apa saja baik, ditimpa kebaikan, mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, bersyukur adalah baik baginya. Ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar, sabar pun baik kepadanya, Masya Allah. Pertanyaannya, permasalahannya, bagaimana agar kita bisa membongkar, melihat hikmah dari seluruh kejadian yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita semuanya. Ini yang harus kita cermati bersama-sama, yang harus kita pelajari bersama-sama. Berkali-kali digambarkan di sini, kenapa kita tidak bisa melihat jalan raya yang begitu lebar ketika kita naik mobil di waktu hujan deras? Karena kaca mobilnya tertutup oleh kabut. Ini teori sederhananya seperti itu. Sehingga orang yang nyetir mobil dalam keadaan kabut, hujan, dia akan susah sekali, menderita, karena jalannya tidak kelihatan, padahal dia harus berjalan. Kalau berhenti nanti mungkin ditabrak dari belakang. Kalau jalan terus tidak kelihatan jalannya, maka menjadi panik, menjadi stres, menjadi bingung luar biasa. Bukan karena tidak ada jalan raya ada, tetapi karena kaca mobilnya tertutup oleh kabut. Itu rumusnya. Artinya ketika kita menghadapi sesuatu kok rupek, sulit, tidak ada jalan keluar, bukan tidak ada jalan keluar, bukan tidak ada solusi, solusi ada, cuman tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena tertutup, mata hatinya tertutup oleh kabut dosa. Maka kuncinya adalah dengan bertaubat. Bapak Ibu yang baik,
Salah satu contoh misalnya, inna adna ahlal jannati mangzilatan alladzi lahu samanuna alfa khadimin. Ilatan fil jannati hadhihi dunya wa asyri amsalihha. Inna sak temene adna sing paling ndek, yang paling rendah, mangzilatan rumah tempat tinggal, fil jannati di surga. Dengan bahasa bebas, penduduk surga yang paling miskin, sak melarat-melarate penduduk surga, rumahnya, tempat tinggalnya, mangzilatahu hadhi dunya adalah seluas dunia ini, wa asyri amsalihha ditambah 10 kali lipatnya. Rawahu Muslimun. Penduduk dunia yang paling miskin, yang paling melarat, itu nanti kaplingnya, pekarangan rumahnya seluas bumi ditambah 10 kali lipatnya. Itu yang paling miskin. Saya membaca dalam surah tafsir, jannah yang paling rendah itu Jannatul Firdaus itu, Pak. Jannah Firdaus itu surganya kelas ekonomi lah kalau cara di dunia, Masya Allah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jannah arduha, luasnya bumi dan langit. Itu ayatnya, penjelasan hadisnya ini. Sekecil-kecil kapling di surga adalah sebesar dunia ini ditambah 10 kali lipatnya. Kemudian masalahnya, kenapa manusia tidak gigrit, tidak kepencut dengan janji Allah yang seperti ini? Jawabnya seperti tadi, karena mata hatinya buta, tidak bisa melihat. Penglihatan mata hati adalah dengan keyakinan, sehingga dengan jannah diiming-iming swarga wis ora kepengin, diwedeni neraka wis ora wedi. Ini orang yang sawaun alaihim, atau kolbun mayyit, hati yang sudah mati. Kalau sudah tidak ada rasa kepingin, tidak ada rasa percaya dengan janji-janji Allah ini, ya sudah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dikasih hati yang sudah bebal seperti ini. Kemudian kalau kaplingnya, pekarangannya 11 dunya, sak dunya ditambah 10 kali lipatnya, 11 jagat ini masing-masing orang, bagaimana cara mengurusnya? Maka cara mengurusnya adalah inna adna ahlal jannati mangzilatan alladzi lahu samanuna alfa khadimin. Rawahu Ahmad.
fasilitas terendah yang diberikan kepada penghuni surga adalah seorang yang diberi karyawan, yang diberi pembantu sebanyak 80.000 orang. Jadi nanti kita jadi bos, jadi direktur, anak buahnya 80.000 orang untuk mengurus 11 dunia tadi itu. Juragannya kita. Maka kalau kita berhasil untuk menanamkan keyakinan ini di dalam lubuk hati kita, di dalam pori-pori hati kita, Masya Allah, hidup ini sangat ending sekali, sangat ringan menjalani hidup ini, meskipun di mata hawa nafsu kita termasuk orang yang paling melarat sak dunya. Melarat dalam arti tidak memiliki harta benda dunia, tetapi nggak ada masalah apa-apa, nggak penting. Yang penting dia selalu dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, meningkatkan takwanya, meningkatkan imannya, meningkatkan fungsi kekhalifahannya. Oleh karena itu, bagaimana agar kita manusia semakin hari semakin bisa meningkatkan keyakinannya kepada Allah, keyakinan yang berbuah kepatuhan, yakin yang berbuah ketaatan, yakin yang berbuah kepatuhan. Dan inilah yang sudah dicapai oleh salafiyun, ulama-ulama salaf itu sahabat, para sahabat Nabi itu. Ring pertama sahabat Nabi, ring kedua adalah tabi'in, ring tiga tabi'in. Sehingga ketika ada pengumuman perang kok ora iso melu, stres berat. Padahal perang itu adalah taruhannya adalah nyawa, di samping ragatnya juga tidak sedikit biayanya. Sehingga kita sering mendengar hadis yang menyatakan seandainya manusia itu mengerti tentang keutamaan, tentang pahala sholat subuh berjamaah di masjid, maka orang tersebut akan datang ke masjid di waktu subuh meskipun dengan ngesot, dengan merangkak karena sakit, ora iso ngadeg, ora iso mlaku. Sakit yang begitu parah, nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, meskipun ngesot merangkak dia tetap semangat untuk bisa datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Ini orang yang sudah berhasil menanamkan keyakinannya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan alat untuk muhasabah pada diri kita sendiri, kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Pripun Bapak Ibu, awake dhewe niki Bapak Ibu. Halo. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lau anna imra'atan la ado'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan. Rawahul Bukhari wa Tabrani. Lau seandainya anna sesungguhnya imro'atan wanita min nisa'i ahli jannah, wanita ahli jannah, katakanlah bidadari begitu. Seandainya saat ini ada seorang bidadari surga ittola'at ilal ardi, sing jedul ke bumi, yang muncul ke bumi,
la'adha'at maka akan menyala, akan bersinar ma bainahuma, semua yang ada di antara dia. Jadi bumi langit ini akan terang benderang, melebihi terangnya sinar matahari ketika ada seorang wanita penduduk surga yang muncul di muka bumi. Saking indahnya, wala malaat, dan akan terpenuhi ma bainahuma, antara langit dan bumi, rihan, bau wangi. Sak jagat ngalam dunia ini akan bau wangi oleh parfum si seorang bidadari itu. Saking indahnya, saking cantiknya, saking sempurna dandanannya. Ya, masalahnya adalah kenapa kita belum yakin betul, sehingga ketika ada kesempatan untuk meraih surga kita tidak begitu sigap, atau wis aku neng emper wis trimo wisan, wis emper tok wis trimo. Padahal kalau cita-cita kita itu hanya setinggi pohon bambu, paling nanti yang tercapai hanya setinggi pohon pisang. Nah, setinggi langit paling ya tercapainya hanya separuhnya. Lah nek nggak punya cita-cita ya malah. Inna adna ahlal jannati mangzilatan anna lahu minal huril aini lisnaini wa sab'ina zaujatan siwa azwajahu minat dunya. Rawahu Ahmad. Inna sak temene adna, yang paling rendah, ahlal jannati penduduk surga, mangzilatan kedudukannya atau fasilitas yang paling rendah bagi penduduk surga, anna bahwasanya lahu baginya minal huril in, akan dijodohkan oleh Allah dengan huril in, bidadari, lisnaini loro wasab'ina lan 70 zaujatan sebagai istrinya, akan dijodohkan oleh Allah dengan 72 bidadari, siwa azwajahu minad dunya, selain istrinya sendiri ketika di dunia. Jadi istri yang asri nanti jadi bidadari yang paling top, dia punya anak buah 72, jadi jumlahnya 73. Rawahu Ahmad. Fasilitas terkecil bagi penghuni surga adalah seorang yang dijodohkan oleh Allah dengan 72 bidadari selain istrinya di dunia. Wah, mboten masuk akal, Pak. Ya mesti harus nggak masuk akal, karena akal kita ini, masuk akal kita bisa menampung kekuasaan Allah, ilmu Allah. Ini bukan jangkauan akal manusia. Kalau orang hanya menggunakan akal, mendambakan akalnya, ya orang ngandel. Kalau nggak ngandel jadi kafir. Ini adalah jangkauan keyakinan, jangkauan keimanan. Nek wis masuk akal, lo rasa nganggo iman, nek wis genah akalnya sudah bisa mencerna. Padahal akal kita sangat rendah, sangat sederhana. Wong mumet bola-bali ora mari ngono wis judeg pisan kok. Itu kan tanda akal kita yang sangat terbatas. Enggak masuk akal, memang harus tidak masuk akal, karena ini bukan jangkauan akal.
di luar kemampuan akal manusia. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lamu, fala famongkola ora ta'lamu ngerti sapa sira nafsun awa-awaan ma ing barang ukhfiya sing didelikake, yang dirahasiakan, lahum bagi manusia, min sangka qurrati a'yunin, sangka bidadari. Surat As-Sajdah ayat 17. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, ini hadis qudsi. Hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'dadtu ingsun cepai li ibadi maka nggone kawulan ingsun asolihin sing padha soleh-soleh kabeh, hambaku yang soleh-soleh telah saya sediakan, telah saya siapkan ma sesuatu, ma barang la ora ainun meripat ro'at wiruh, walalan ora udhunun kuping samiat krungu, walalan ora khotoro terlintas tersirat ala ing atase kolbi atine basyarin menungso. Qala Abu Hurairah berkata, ikra'u in syi'tum, bacalah ayat ini. Allah menyiapkan kepada hamba-hambanya yang soleh sesuatu atau balasan atau imbalan atau surga dan isinya. Yang surga dan isinya itu la ainun ro'at, belum pernah ada mata yang melihat, wala udhunun sami'at, dan belum pernah ada kuping telinga yang pernah mendengar kisah tentang surga, apalagi melihat dan mendengar, wala khotoro, dan belum pernah ada terlintas terhadap hati seseorang. Terlintas di dalam pikiran orang pun tidak bisa, saking dahsyatnya. Ketika tadi menyebutkan kaplingnya luasnya 11 dunia, 11 jagat, itu hanya untuk menggambarkan agar bisa difahami akal manusia bilangan 1 sampai 11. Tetapi akal kita pun gedene bumi saja kita belum paham. Satu bumi ini saja besarnya kita belum paham. Luasnya langit juga belum tahu. Lalu terus 11 bumi 11 langit, sehingga di luar jangkauan kemampuan akal pikiran manusia. Membayangkan saja tidak bisa. Khotoro, terbayang, terlintas. Hadis Bukhari nomor 4406. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Abu Hurairah berkata, jika kalian mau, bacalah ayat fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seseorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat 32 ayat 17. 30 surat Rum, 31 Luqman, 32 Sajdah.
Surat nomor 32 ayat 17. Dzukiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini surat Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang ketika dzukiru biha, ketika diingatkan dengan ayat-ayat kami, kharru sujadan, jatuh tersungkur sujud, menangis sejadi-jadinya. Ini tanda orang yang imannya sudah puncak. Wasabbahu, dia bertasbih, bihamdihi bihamdi rabbihim, dan bertahmid kepada mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Tatajafa, berpisah, benggang, junubuhum, lambung mereka, anil madhaji'i, dari tempat tidur, ora lengket karo kasur. Artinya bangun di waktu malam, berpisah dengan kasurnya, yaitu tahajud. Yad'u rabbahum, mereka berdoa kepada Rabbnya, khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dan rasa harap cemas. Jadi ketika kita beribadah, sikapnya harus khaufan wa tama'an, harap cemas. Tidak boleh terlalu optimis, juga tidak boleh pesimis. Khaufan pesimis, tama'an optimis, antara harap dan cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka tetap mengalokasikan rizkinya untuk infak. Ketika ini sudah dilakukan, dia akan mendapatkan balasan, tetapi balasannya itu sekarang masih disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah. Fala ta'lamu nafsun, seseorang tidak akan mengetahui ma, balasan atau surga, ukhfiya, yang disembunyikan, dirahasiakan, lahum, bagi mereka, min qurrati a'yun, dari bidadari, jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan amal-amal mereka yang telah mereka kerjakan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikon, samakah orang mukmin dengan orang fasik? La yastawun, tidak sama. Bapak Ibu yang baik, sekali lagi masalahnya bagaimana agar kita ini semakin yakin, semakin tidak pernah lupa kepada Allah satu detik pun di dalam 24 jam ini. Mari kita bahas tentang pola hidup sehat menurut sunnah, pola hidup sehat menurut Rasulullah SAW. Yang pertama adalah pola fikir, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah pola makan, yang ketiga pola tidur, termasuk yang terakhir tadi itu. Untuk pola makan, pertama, Nabi tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang,
tidak mulai makan sebelum lapar. Ketika perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijriah ditandatangani oleh Nabi dan kaum Quraisy, kafir Quraisy, maka diadakan gencatan senjata. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun, sehingga waktu itu tidak ada peperangan. Maka pada waktu ini digunakan oleh Rasulullah untuk menyebarkan surat-surat dakwah ke Raja Muqawqis, ke Raja Rum, ke Raja Habasyah dan sebagainya. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang ya biasa. Kemudian ada yang saking bersyukurnya kemudian memberikan hadiah kepada Nabi, dikirimkan seorang dokter ke Madinah, dokter untuk menjaga kesehatan orang-orang Islam di Madinah. Waktu yang panjang dokter ini nganggur, orang duwe gawean, tidak ada pekerjaan, kemudian minta pamit, ya Rasulullah, saya di sini nggak ada kerjaan. Kok nggak ada kerjaan? Nggak ada orang yang periksa, nggak ada orang sakit, udah saya tak pulang saja. Kemudian setelah diteliti oleh dokter hadiah dari raja yang dikirimi surat dakwah tadi itu, kenapa ya Rasul, masyarakat sini tidak ada yang sakit? Kemudian dijawab, nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasba'u. Kami adalah suatu komunitas masyarakat yang tidak makan sebelum lapar, dan kami berhenti makan sebelum kenyang. Ini pola makan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Sehari puasa, 2 hari tidak, 2 hari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Suatu pagi Rasulullah datang di rumah Aisyah, bertanya, wahai Aisyah, hari ini apa makan paginya? Dijawab oleh Aisyah, ya Rasul, kami tidak bisa menyalakan api. Berai ya Rasul, sarapan paginya enggak ada yang kita gunakan untuk sarapan. Kemudian jawab Rasulullah, ya sudah, kalau begitu saya hari ini puasa sunnah. Seperti kita kan Bapak Ibu? Oke. Kalau kau pengen sehat seperti itu, udah beres masalahnya, udah beres. Nenek orang ngono ya neng kendil mabur. Udah saya tak puasa saja Aisyah. Kemudian pernah, dan itu tidak sekali, 3 hari dapur Ibu Aisyah tidak menyala, enggak masak, enggak ada yang dimasak, dan juga tidak ada masalah. Kemudian Rasulullah pernah suatu ketika, ini pola hidup Kanjeng Nabi, kunci kenapa Nabi itu sehat seperti itu. Suatu ketika Kanjeng Nabi berangkat ke masjid, mau sholat bersama-sama jamaah kaum muslimin, sudah diqomati, Nabi sudah di pengimaman, sudah hampir takbiratul ihram. Tiba-tiba Nabi dengan udah pulang, besar, udah diqomati, pulang beberapa saat, kemudian kembali lagi ke masjid. Setelah habis sholat ditanya oleh sahabat, apa ya Rasulullah, kok tiba-tiba panjenengan tadi pulang padahal sudah diqomati? Masya Allah, luar biasa. Ketika ditanya, iya, saya tadi kelingan, saya masih menyimpan uang beberapa dirham di rumah. Lah terus hubungannya apa dengan saya takut kalau uang itu masih ada di rumah dan saya keburu dipanggil oleh Allah. Nah terus gimana ya Rasul? Itu tadi saya sodakohkan dulu, setelah sodakoh saya baru plong, baru lego, baru tenang, kemudian saya baru datang mengimami saudara-saudara tadi itu. Masya Allah.
Jadi Nabi itu menyimpan duit tidak di tangan, tidak di hati. Di hati juga tidak menyimpan duit di hati, di tangan juga tidak. Kita juga tidak di tangan dan tidak di hati, wong orang didit. Maksudnya kalau disimpan di tangan itu berat untuk dikeluarkan, digegem terus. Kalau disimpan di hati, kalau duitnya kelong, atine sing remuk, hatinya teriris-iris, hatinya deg-degan, kok ndadak tak nehke. Kadang-kadang ada orang yang menyimpan duit di tangan tapi di hatinya tidak. Ini lumayan. Ketika di hatinya tidak menyimpan duit yang di tangan ini ya udah diberikan nggak apa-apa, hatinya enteng-enteng saja. Tetapi kalau disimpan di hati, Masya Allah, beratnya bukan main, deg-degan terus, terataban terus. Ternyata pola hidup Rasul seperti itu. Kemudian menu makan Nabi itu hanya dua macam. Hanya dua macam. Padane awake dhewe nasi ya karo sambel wis loro, atau nasi dengan tempe, atau nasi dengan sayur bening, sudah itu. Itu pola hidup Nabi. Tapi kalau kita nasi, tempe, jangan kerupuk, botok, napa melih? Oleh karena itu ketika penyakit berdatangan, jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak mencontoh, jari ini Rasul itu uswatun hasanah dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau memang kita kepingin bahagia, kepingin sehat seperti Rasul. Orang-orang yang masih suka itu kan masalah duniawi, kan kita bebas, ya terserah mau bebas, nenek loro aja bengok-bengok. Kalau sakit jangan menyalahkan siapa-siapa. Kemudian Rasulullah membagi perutnya itu 3 bagian. Ini keterangan dari surat Al-A'raf ayat 31. Sami'tu Miqdamib ni Ma'di Kariba Al-Kindi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul bersabda, ma mala'a, orang ngebai adamiyun sopo anak Adam, wi'aan ember, wi'aan bejana, sarron sing luweh berbahaya, min batnihi, dibanding ngebai perutnya. Yang paling berbahaya adalah bukan memenuhi ember, ngebai kulah, tetapi yang paling berbahaya ketika anak Adam memenuhi perutnya dengan makanan. Kenyang luar biasa, nganti mindi-mindi itu berbahaya, kata Nabi. Syarron, hasbu, cukuplah ibna Adam, bagi anak Adam, akalatin, makanan, yukimna sulbahu, sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Nek makan ku ya wis sekedar anggere wis iso ngadeg ngono wae, wis iso jejeg tulang punggungnya, tulang belakangnya. Fa in kana fa'ilan la mahillata, kalau memang ya ora iso ngono kuwi, kurang marem, maka maksimal fasulusu ta'amun, sing setelon ngwadah makanan, wa sulusu syarabun, sing setelon ngwadah minuman, wa sulusu linafsihi, yang setelon untuk bernafas. Itu maksimal. Sami nggih kalih awake dhewe nggih. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi. Tidak ada wadah atau bejana yang diisi penuh oleh anak Adam yang lebih berbahaya daripada perutnya.
Jadi kalau perut kita itu dipenuhi, itu akan mendatangkan bahaya. Cukup bagi anak Adam beberapa suap saja untuk menegakkan sulbinya, menegakkan punggungnya. Jika tidak dapat dan harus diisi, maka sepertiganya harus sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk pernafasan. Kemudian pola tidur, cepat bangun. Ini pola tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau adalah orang yang sehat, sakit hanya 2 kali, itu pun sakit ringan, yang terakhir sakit menjelang beliau dipanggil Allah. Al-ma'iddatu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawa. Al-ma'iddatu perut, baitud da'i omai penyakit. Perut lambung adalah pabriknya penyakit. Wal himyatu dan berpantang dan berpuasa, ra'sud dam adalah puncaknya, kepalanya pengobatan. Jadi berobat yang paling bagus adalah berpantang atau berpuasa, karena di dalam perut kita ini adalah penuh dengan bakteri-bakteri penyakit, semuanya bermula dari perut manusia. Bapak Ibu, demikian, terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta